Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Duda Sadewa. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan juga saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Hadis. Di kesempatan kali ini saya menyampaikan suatu kajian, yaitu tafsir tematik dengan tema Nabi Muhammad sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul di muka bumi, tidak lain adalah untuk menjadikan sebagai contoh bagi umatnya untuk mengajak dalam hal kebaikan dan memeluk agama yang lurus, bagi itu mulai nabi pertama sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi dan juga rasul. Nabi Muhammad merupakan sosok yang lahir dari bangsa Quraisy. Kelahirannya memberi efek positif bagi orang sekitarnya dan juga para pengikutnya. Sejak kecil sudah nampak dalam dirinya perangai-perangai yang baik. Sejak kecil beliau selalu mengucapkan hal-hal yang faktual atau bisa dikatakan sebagai suatu perkataan yang jujur. Beliau juga mendapat julukan Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Beliau adalah orang yang baik, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah, dan juga merupakan kekasihnya juga, yang memiliki mukjizat terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran, yang keaslinya senantiasa dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama yaitu Siddiq, berarti benar, baik dalam perkataan, perbuatan, dan keadaan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu amanah, berarti dipercaya. Senantiasa kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu tablik, berarti menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dan yang terakhir fatona, berarti cerdas, yang menyakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Munasabah dari ayat ke-20 ini menjelaskan tentang orang-orang yang munafik, yang kemudian pada ayat ke-21 ini dijelaskan bagaimana orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman dan meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat ke-22 dijelaskan mengapa kita harus meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan Nabi adalah sebaik-baiknya teladan, dan Allah memberikan reward kepada para hambanya yang meneladani Nabi Muhammad dan juga untuk menepati janjinya. Munasabah dari surat sebelumnya ada surah As-Sajdah, tergolong dalam surat Makkiyah dan terdiri dari 30 ayat. Dalam surah ini dijelaskan tentang pokok-pokok isi keimanan mengenai kebenaran Al-Quran, dan juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul Allah. Surah setelahnya itu surah As-Saba yang terdiri dari 54 ayat. Surah ini mengandung tentang pokok-pokok isi tentang kesempurnaan ilmu Allah. Hubungan antara surah ini dengan Al-Ahzab adalah pada surah ini dijelaskan mengenai risalah kenabian Nabi Muhammad SAW secara universal, yang tercantum dalam ke-28 dari surah Ahzab. Mengenai tafsir ayat dari surah ini, ayat ini merupakan kecaman bagi orang-orang munafik mengaku memeluk agama Islam namun tidak menjalankan syariat-syariat Islam.
Kecaman ini berbentuk kata laqad. Seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa kamu telah melakukan kedurhakaan. Padahal sesungguhnya di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang harusnya kamu teladani. Pedoman dari Nabi Muhammad. Yang pertama adalah arti kepribadian. Beliau secara totalitas adalah keteladanan. Yang kedua adalah terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Namun, pertamalah yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Dalam konteks peristiwa Al-Ahzab atau perang Khandaq, ini banyak sekali perilaku Nabi Muhammad yang perlu diteladani. Di antaranya adalah bagaimana beliau turut andil dan perang dan penggalian parit serta menyemangati para sahabat. Pakar tafsir dan hukum Al-Qurtubi mengungkapkan bahwa dalam hal keagamaan Nabi Muhammad wajib untuk dijadikan sebagai pedoman atau teladan. Sedangkan ulama berpendapat bahwa dalam menjalankan dunia beliau menyerahkan kepada pihak yang ahli dalam bidangnya. Itu saja dari saya kajian tafsir tematik. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.